Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 6 Juni 2022. Malam ini seperti biasa, kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk terakhir. Malam ini judulnya adalah mencari target turun dari saham PTBA sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan di pembahasan terkait dividend trap di saham PTBA. Nanti kita akan bahas di pertengahan akhir. Silakan bagi Bapak Ibu yang merasa F-Talk ini bermanfaat, silahkan klik like. Dan apabila Anda belum subscribe channel kami, silahkan subscribe. Oke, kita langsung mulai saja karena agar waktunya tidak terlalu panjang. Untuk IHSG hari ini mengalami penurunan 1,6%, tapi di penutupan terjadi gap up. Ya, ada kenaikan yang tidak wajar. Ya. Jadi sebenarnya penurunannya kami anggap 1,6 dan ditarik dari 7.060 ke 7.090-an. Nah, itu artinya ada kenaikan yang tidak wajar semacam ditarik naik di penutupan sehingga tidak menggambarkan kondisi real market. Jadi kondisi real market Anda bisa lihat sejak sesi pagi sampai dengan hampir menjelang penutupan tekanan jual terus berlanjut ya. Nah, dan kita sudah sampaikan potensi IHSG, penurunan IHSG ini sejak hari Minggu yang lalu, bahkan di F-Talk sebelumnya pun sudah kami singgung terkait adanya dividend effect yang berdampak di minggu ini. Dan kebetulan, ya ini edisi 5 Juni yang kami publish jam 5 sore di hari Minggu. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca semua bagaimana pandangan atau prediksi kami terkait IHSG di minggu ini. Yang mana di sini sudah kami sampaikan bahwa IHSG sudah menutup gap. Ya, ini adalah gap yang terbuka di awal bulan Mei ketika jatuh dari 7.000 ke 6.500 dan gap tersebut sudah ditutup di perdagangan terakhir di perdagangan 3 Juni 2022. Dan ini artinya target pullback sebenarnya ya sudah tercapai ya. Gitu ya. Jadi dengan penurunan saat ini yang terjadi saat ini, pertama target pullback sudah tercapai, kedua gap sudah tertutup, ketiga ada dividend effect yang mana seperti yang Bapak Ibu tahu semua. Anda bisa cek saham-saham yang ex-date di hari ini, itu banyak saham-saham yang memiliki pengaruh besar ke market atau ke IHSG. Salah satunya ya PTBA, nanti kita akan lihat karena di F-Talk terakhir kita belum bisa menjawab berapa target turun karena masih menunggu berapa peak yang dibentuk. Nah, di edisi kali ini kita akan bahas. Lalu bagaimana IHSG minggu ini atau kelanjutannya setelah hari ini turun? Apakah masih bisa turun lagi? Di sini kita sudah sampaikan target penurunan IHSG ya. Yang pertama adalah di 7.030 sampai dengan 7.040 yang mana di hari ini belum tercapai. Hari ini level terendahnya di 7.056. Artinya masih ada ruang untuk turun ya. Turun kembali ke level paling tidak di level 7.030 sampai dengan 7.030 itu area support terdekat. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini terdapat gap yang terbuka sangat jelas yaitu pada 27 Mei yang mana di tanggal 25 Mei IHSG tutup di 6.882, kemudian dibuka di perdagangan berikutnya di tanggal 27 langsung naik ke 6.944. Sehingga ini adalah gap yang terbuka yang berpotensi akan ditutup pada agenda koreksi kali ini. Ya, jadi koreksi ini masih kita katakan koreksi yang sangat wajar karena IHSG sudah naik cukup signifikan 3 minggu berturut-turut. IHSG mengalami rally naik sejak turun di minggu pertama bulan Mei dan saat ini ya wajar terjadi tekanan jual karena ya mungkin pertama yang melakukan pembelian di bawah dan mereka adalah trader ya pastinya mereka akan mencari level exit mendekati resist IHSG yang mungkin ya gap dan sebagainya itu menjadi penentu dan juga momentum agenda dividen juga. Jadi kemungkinan besok ruang gerak masih ada dan apalagi penutupan hari ini tidak terlalu bagus, ya kemungkinan masih akan berlanjut turun dalam minggu ini untuk IHSG. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang sudah masuk. Silahkan apabila ada saham yang menarik untuk
kita bahas di Yeftalk berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar video Yeftalk ini. Berikan kode sahamnya dan kenapa Anda tanyakan, misalkan Anda mau invest, misalkan Anda punya untuk trading dan sebagainya, harga beli berapa dan sebagainya. Nanti kita coba kita kasih pandangan bagaimana kira-kira selanjutnya gitu ya. Nah, ini dari yang pertama dari Pak Nelson, tolong bahas saham SMDR. Kita coba lihat saham SMDR. Sekarang ini SMDR masih mengalami kenaikan yang kita sudah bahas di Yeftalk terakhir. Bapak Ibu bisa cari di Telegram YF Advisor dan ketikkan kode SMDR yang mana target yang kita pasang adalah target 4.000, level psikologis 4.000 ya. Ini di edisi 28 Mei 2022 terakhir kita bahas saham SMDR. Waktu itu pembahasannya ada beberapa ya, SMDR, kemudian Nelly, Highs dan sebagainya. Silahkan dicari di Telegram YF Advisor. Di sini targetnya adalah level psikologis 4.000 yang mana sekarang ini sudah mendekati ya. Untuk saat ini sampai dengan hari ini SMDR belum menunjukkan tekanan jual. Jadi kemungkinan 4.000 itu akan ditembus dan bisa berlanjut dalam jangka pendek. Di sini kita coba lihat kenaikan yang terjadi saat ini merupakan yang sudah sangat-sangat tinggi ya. Jadi harus Anda misalkan masuk harus ekstra hati-hati. Ya, ini masih belum ada indikasi dia akan turun sampai dengan perdagangan terakhir. Ya, mungkin ya nggak tahu kita apakah minggu ini atau minggu besok. Yang jelas ini sudah sangat-sangat tinggi. Jadi target naiknya itu berikutnya di 4.280 ya, setelah level psikologis 4.000. Ya, sementara ini kita pasang di sini dulu ya. Kemudian support yang saat ini dibentuk yaitu di 3.750. Nah, kalau ini ditembus hati-hati ya. Seperti itu kira-kira untuk SMDR. Berikutnya Bu Desi, sama-sama Bu Desi. Kemudian dari Crescent, tolong dibahas BP apakah masih bisa untuk trading di harga saat ini. BP sendiri sebenarnya sudah naik cukup signifikan. Yang mana mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk sebelumnya atau follower kami di Twitter pasti sudah tahu saham BP ini adalah saham free hot list yang kita berikan di Twitter edisi 23 Mei. Waktu itu harganya masih, Anda bisa cek di sini, harganya masih 88 yang kita terus update ya sampai dengan terakhir. Hari ini BP berapa? Di 109 ya. Terakhir di Yeftalk terakhir kita masih melihat potensi BP untuk melanjutkan kenaikan ke 120-an atau 128 ini yang kita pasang. Apakah bisa ditradingkan di harga saat ini? Tentu saja masih sangat bisa. Namun yang perlu diketahui juga bahwa risikonya sudah premium. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita melihat risk dan rewardnya ini berubah. Potensi kenaikan misalkan ke 120, harga saat ini di 109 itu potensi kenaikannya sekitar 11%. Sedangkan risknya kita ambil di support terdekat itu sekitar 7%. Dan perlu menjadi catatan ketika BP mengalami penurunan ke level 100 atau risk terdekat ini masih skenario-nya masih naik ke atas. Nah, kalau misalkan Anda mengejar risk reversal atau tidak jadi naik, itu harus mengejar di EMA 60, sedangkan EMA 60 sekarang ini sekitar 14%. Berbeda halnya ketika Anda membeli di 80-an atau di 90-an, risknya jelas itu sangat berbeda ya. Sekarang ini risknya hanya sekitar 6% ya, misalkan membeli di harga 90 ya, 90 atau di 80-an ketika kita berikan free hotlist di Twitter ini ya. Jadi di sini memang adanya perbedaan layak atau tidak sebenarnya ke masing-masing trader atau masing-masing orang. Kalau profil risiko Anda super agresif, ini mungkin masih cocok. Dengan catatan Anda siap dengan konsekuensinya, Anda harus memantaunya dan sebagainya ya, karena ini ada tipikal saham super agresif. Nggak apa-apa karena ini masih memiliki potensi kenaikan ya, memiliki potensi kenaikan yang terdekat di 120. Kita tidak bilang hanya di 120, bisa saja dia lebih ke 128 atau 130, tapi yang kelihatan di 120 begitu ya. Jadi di sini memang BP sudah
sudah mengalami kenaikan sehingga risknya harusnya sudah tidak terlalu bagus lagi ketika kita beli di harga saat ini. Tapi tadi saya sudah sampaikan kalau misalkan Anda mengincar risk minimal ya, atau dengan catatan Anda siap harus cut loss dalam posisi yang ketat namun dia masih skenario naik ya, itu ada di 100. Ketika dia turun di 100 artinya dia ada kemungkinan dia akan konsolidasi atau menembus ke bawah menguji EMA 60 yang EMA 60 ini berada di 90. Jadi ada strategi kedua, mungkin ketika cut di 100 kita bisa melakukan buyback di 93. Sekali lagi buyback itu juga harus hati-hati ya, tidak selalu buyback di harga yang lebih rendah itu bagus ya. Dan kita harus untuk melakukan strategi seperti itu, kita paling tidak kita harus mengetahui probabilitasnya ketika kita buyback memiliki potensi yang naik besar, sehingga ya memiliki probabilitas naik besar itu artinya kemungkinan untuk gagal itu kecil. Kita sudah loss di trade kedua harus berhasil ya, seperti itu. Jangan sampai hanya mengincar harga lebih rendah ternyata harganya masih turun lagi. Seperti itu kebanyakan kesalahan orang melakukan buyback di bawah atau melakukan average down, ternyata harga sahamnya masih turun. Nah, sehingga tidak memecahkan persoalan yang sebelumnya, malah justru menambah loss. Nah, inilah yang menjadi catatan penting. Kalau Anda member, Anda harus konsultasi dulu. Ketika kita sudah, kira-kira Anda bisa buyback di 93, ketika harganya sudah mencapai level tersebut, Anda bisa konsultasikan lagi. Siapa tahu harga sahamnya masih bisa turun lagi, begitu kira-kira. Kalau Anda penonton Yeftalk, ya dikonsultasikan lagi, atau Anda bisa komen di video ini misalkan, atau di video Yeftalk nantinya gitu ya. Misalkan mau tanya lagi tentang BP yang sudah turun, ditajat turun. Misalkan seperti itu. Tapi sementara ini untuk BP belum ada memang indikasi dia koreksi. Dia masih memang tertahan di area 110 111. Namun ini masih belum mengindikasikan dia akan membentuk wave turun. Dia masih proses untuk membentuk rounding yang cukup bagus dan cukup ya, kita katakan ini rounding yang terbentuk sangat sempurna ya. Seperti yang Anda lihat sendiri di sini. Jadi ya buat yang masih pegang mungkin area take profitnya ada di 120 ya. Untuk selanjutnya itu adalah target TP berikutnya yang sudah kita pasang sejak tanggal 23 Mei di Twitter. Free ya, secara gratis. Terbaru kita sudah berikan tadi pagi, silahkan dicek di Twitter. Ada saham yang lain selain Elsa yang terbaru kemarin, ada saham lagi hari ini. Silahkan dicek di Twitter. Oke, kira-kira begitu untuk BP, semoga mencerahkan. Kemudian untuk Akila Official, kisi-kisi dong Pak Yev dari sektor properti, emiten apa kira-kira yang bagus untuk invest jangka panjang. Ya, ini belum bisa kita sajikan di Yeftalk malam ini karena ketika kita memberikan saham pilihan, apalagi untuk investasi itu kan untuk jangka panjang, sehingga ya kita harus mempelajarinya secara mendalam ya, untuk jangka panjang soalnya, bukan untuk trading. Kalau trading kita cukup melihat harga teknikalnya. Kita sejauh ini di PTR sendiri kita belum di PIR dan PIRS sendiri kita sepertinya belum mengambil posisi di saham-saham properti yang mungkin layak investasi. Pasti ada, tapi kita belum mengambil posisi. Mungkin ya nanti ketika kita nanti sudah melakukan riset di sektor properti dan sistem sudah memang menginstruksikan untuk kita masuk di posisi properti, ya nanti kita akan berikan saham-saham yang memiliki potensi dan fundamental yang layak invest, tentu saja di Yeftalk edisi investing ya. Tapi saat ini belum kita bisa sajikan, mohon maaf. Kemudian dari Pak Sugi Buntaran, saham Diva bisa untuk swing jangka menengah, fundamental bagus nggak? Nah di sini swing jangka menengah ini memang ya, definisi swing itu sebenarnya adalah trading jangka pendek tetap, karena yang dimanfaatkan itu adalah ayunan-ayunan jangka pendek. Tetapi ya kalau misalkan kita mau lihat kenaikan jangka menengah seperti itu yang dianggap adalah swing, berarti dia dalam posisi downtrend ataupun uptrend ya. Diva kita coba lihat. Kita menggunakan, karena pertanyaannya adalah jangka menengah, kita menggunakan weekly ya. Nah, di sini saham ini
Ini yang bisa disebut swing jangka menengah itu seperti kenaikan yang terjadi di Mei 2020 sampai dengan Agustus. Oke, ini adalah swing. Ya, setelah itu dia uptrend. Nah, ini swing itu adalah wave kecil atau wave pembentuk tren. Wave yang ada di dalam tren yang lebih besar atau tren kecil yang di dalam tren besar. Tren itu kan ada primary trend, major trend, secondary trend dan sebagainya. Kalau yang dimaksud adalah jangka menengah, kita bisa sebut itu minor ataupun secondary. Kalau misalkan di saat ini untuk DIVA sendiri secara teknikal memang belum ada indikasi dia potensi swing karena di sini dia masih konsolidasi. Potensi swing baru mungkin terlihat apabila dia berhasil keluar dari konsolidasi dengan breakout dari 1035. Nah, seperti itu. Swingnya mungkin akan mengincar ya 0,3 atau 0,6 dari wave terakhir, ya, yaitu di harga 1360 dan di 1665 atau 1600-an. Nah, saat ini belum ada. Kita coba cek fundamentalnya, ya. Di sini kita lihat dari fundamentalnya sebenarnya cukup bagus, ya, di mana ya selalu profit dalam 5 tahun terakhir ini. Kemudian untuk kuartal terakhir yang dilaporkan di TradingView kita nggak tahu, kita belum cek di keseluruhannya, mungkin sudah rilis, silakan dicek. Yang jelas ini di 2021 dia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Anda perhatikan di sini, misalkan di kuartal 1 2021 revenue-nya 942 dengan laba bersih 184, sedangkan di 2020 hanya 860 untuk revenue dan untuk laba bersihnya 7,3 miliar. Jadi ada kenaikan yang signifikan sekali ya di 2021. Nah, ini kuartal 4 memang belum ada di TradingView, mungkin sudah ada di IDX, silahkan dicek. Jadi dari sisi fundamental sebenarnya harusnya ini bagus, dan untuk potensi swing menurut kami dari sisi teknikal di sini MACD-nya sudah mulai menyempit, mungkin harus diperhatikan apabila terjadi breakout di atas 1075 untuk dimanfaatkan swingnya. Kalau misalkan ngambil di 1075 potensi swingnya sekitar 26% dengan risk sekitar 16 atau risk minimalnya di 8% kalau dia balik ke area konsolidasi. Kemudian potensi kedua atau TP keduanya sekitar 56% dari harga 1075. Jadi sekali lagi menurut kami ini masih perlu dipantau dulu, apalagi tujuannya adalah jangka menengah, ya. Begitu kira-kira untuk DIVA. Oke, lanjut dari Putu Agus, Pak Suparta Aryawan. SQMI untuk trading jangka pendek gimana? Saya average di 64. Kita coba cek. Oke, sekarang ini untuk Wilton Makmur itu sekarang ini berada di area konsolidasi. Ya, di sini resistnya di 97, supportnya di 59 atau 60 ya. Nah, ini middle areanya terlihat di 80. Jadi potensi swingnya ada. Ya, kalau kita lihat di weekly, kemudian untuk daily di sini juga masih konsolidasi. Jadi potensi swingnya terdekat di 82. Jadi harusnya masih bisa ditradingkan. Namun ini sekali lagi untuk full time trader dan hati-hati, ini saham ya super agresif juga. Anda lihat di sini ada gap up. Kalau misalkan gap up, ya kalau bisa segera exit. Ini exit untuk trading ya, karena ketika dia gap up, kalau diperhatikan setelahnya adalah turun, ya gitu. Jadi ini saham juga kadang ada transaksi, kadang sepi. Jadi Anda harus ekstra berhati-hati. Kalau Anda beli harus dihitung benar-benar, jangan sampai Anda over position dan Anda kesulitan untuk menjual, gitu ya. Oke, kira-kira begitu potensinya swing ke 80-an atau ke resist konsolidasi di 90. Berikutnya GPRA ke depan bagaimana? Oke, GPRA ini ya saat ini berada di bawah di bawah 100, saham-saham ya bisa dikatakan nominal kecil. Kalau misalkan kita lihat dari transaksi terakhir, dia sempat gap up dengan volume yang cukup signifikan, sepertinya karena breakout dari resist 80. Ini resist konsolidasi
Saat ini dia sedang meretest sepertinya, meretest resist konsolidasi tersebut. Harusnya potensinya kalau dia bertahan atau ada rebound kembali di 85 ke atas, harusnya potensinya akan mengejar upper shadow di 112. Sementara ini seperti itu karena koreksinya terlihat di sini volumenya cukup relatif kecil apabila dibandingkan dengan breakout volumenya yang ketika dia naik. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Kalau misalkan dia masih meretest, belum tentu dia berhasil, maka kita harus melihat konfirmasinya. Apabila dia mengalami kenaikan di atas, paling tidak di atas 86, baru kita bisa ambil. Atau lebih baik seperti itu daripada spekulasi di harga saat ini ternyata dia balik lagi menutup gap dan konsolidasi lagi. Seperti itu. Jadi di sini dia sedang meretest, kalau berhasil baru kita ikuti. Seperti itulah kira-kira. Nah, kapan dia berhasil? Kalau dia berhasil naik kembali di atas 86 dengan risk yang kita bisa siapkan yaitu di bawah 82, ya sekitar 4%. Yaitu worth it untuk kita jadikan target proteksi dengan potensi yang harusnya sangat signifikan, ya sekitar 30% kalau kita mengejar upper shadow-nya, begitu kira-kira. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan PTBA seperti yang saya sudah sampaikan di Yaftalk pembahasan terkait dividend trap. Kita akan siapkan berapa target turun PTBA setelah terjadi atau setelah terbentuknya peak. Peak sudah terbentuk yaitu di 4.600 sehingga kita bisa menarik target retrace-nya yang ideal. Jadi target ini belum tentu menjadi target penurunan yang atau kita tidak bisa memastikan target turunnya seperti yang Anda bisa lihat di MPMX di tahun 2019. Ya, penurunannya sangat signifikan dan berturut-turut. Nah, kita nggak tahu nih PTBA, tapi kita akan coba ya, berapakah kira-kira target ideal koreksinya. Nah, saat ini dengan peak di 4.600-an, saat ini PTBA berada di atas 0,3. Minimal harusnya tuh penurunannya itu di 4.230. Kita pasang ya, kita coba. Ya, ini target minimal yang harusnya tercapai 4.200-an ya. Kemudian target berikutnya itu di level 4.000 atau 3.990. Kemudian ya kita bisa sebut ini adalah target ketiga. Di sini ada gap support yaitu di 3.800 yang merupakan juga adalah resist yang cukup kuat sejak Maret 2022, tanggal 7 Maret ini dibentuk upper shadow, kemudian diuji gagal, diuji kedua kalinya juga gagal, kemudian diuji ketiga kalinya setelah itu dia rally naik cukup signifikan sehingga kami anggap ini adalah support baru yang harusnya juga bisa diuji dalam fase koreksi ini. PTBA sekali lagi sampai dengan hari ini PTBA belum downtrend dan masih sebatas koreksi wajar. Ya wajar dividen sebesar itu terjadi penurunan gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nunggu di 3 level itu. Kalau masih ada tekanan jual di 0,38 bisa tunggu di 0,6 yaitu di 4.000. Kalau misalkan ternyata masih ada tekanan jual lagi, Anda bisa menunggu di support gap atau resist kuat di sebelumnya. Kira-kira begitu untuk pembahasan saham PTBA. Jadi semoga menjawab. Mungkin banyak yang penasaran kira-kira turunnya sampai berapa. Saya sendiri juga nggak tahu pasti. Namanya prediksi bisa benar dan bisa salah. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil dengan dari sisi positif dari pembahasan di Yaftalk malam ini. Bagi itu pembahasan PTB atau saham-saham yang lain yang sudah kita bahas. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah menonton kami, mendukung kami dengan klik like dan juga subscribe channel ini. Semoga Yaftalk dapat memberikan informasi yang menguntungkan untuk Anda. Dan kami mengharapkan feedback Anda yaitu dengan klik like dan subscribe dan sebagainya itu. Silahkan kirim di kolom komentar apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Yaftalk berikutnya. Dan ada baiknya Anda jabarkan kenapa Anda menginginkan saham itu dibahas supaya kita bisa tahu atau angle kita sesuai dengan pertanyaan atau harapan jawaban yang Anda inginkan gitu ya. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.